Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 pertama kali Bapak mau mengajar ketemu kalian semuanya. Dalam pertemuan pertama ini tentunya kita perlu ada perkenalan dulu. Tapi karena waktunya ya, kita sambil jalan aja, nanti kita perkenalannya. Langsung aja kita pertemuan yang pertama ini kita berdoa dulu yang pertama. Nanti kita berdoa bersama-sama juga dalam pembelajaran hari ini kita dapat manfaatnya dari pelajaran ini, yaitu khususnya kita belajar yaitu tentang IPS. Mungkin anak-anak semuanya di SD pernah ya, dalam materi ini nanti kalian sudah pernah mendengar dari Bapak Ibu pada waktu di SD. Kita lanjutkan, selanjutnya kita lihat materi pagi hari ini. Kita bahas yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Kalian mungkin sudah tahu apa itu manusia, di mana tempatnya, nah, dan kita berada di lingkungan di mana. Itulah nanti kita bahas. Kita bahas di pagi hari ini, pertemuan pertama kali ini. Ya. Kita lihat. Dalam pertemuan hari ini kalian harus tahu apa yang harus kita capai dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu mengenai konsep ruang guru. Konsep ruang guru. Apa itu konsep ruang guru? Kalian bisa membaca di buku LKS kalian di halaman pertama. Nanti materi ini di halaman pertama sampai halaman ketiga. Itu kalian nanti bisa membaca di buku tersebut ya, mengenai pengertian ruang, konsep ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah ya, di mana setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk kelangsungan kehidupannya. Ruang itu bisa juga di atas, di udara, bisa juga di daratan, bisa juga yang ada di dalam tanah. Itu semuanya untuk kehidupan makhluk hidup. Itulah ruang di situ. Ya, ini pengertiannya. Jadi kalian harus tahu. Ya, bahwa maaf tadi saya sampaikan bagaimana kita mau belajar ini, kita harus tahu tujuannya. Jadi kita tujuannya yang pertama, kita mau belajar IPS ini yang pertama adalah pengertian konsep ruang. Konsep ruang itu apa? Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua, pengertian interaksi antar ruang. Antar ruang itu apa? Interaksinya. Kemudian yang ketiga, contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, anak kalian bisa mengetahui contoh interaksi keruangan di wilayah sekitar kita. Ya, di Indonesia bisa, kemudian juga di sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan kondisi saling bergantung antar keruangan satu dengan keruangan yang lain. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus tahu apa itu dari ada 5 poin itu. Selanjutnya kita lihat yang pertama mengenai pengertian ruang. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu ruang adalah ya, tempat di mana makhluk hidup itu membutuhkan ruang itu, baik itu di udara, kemudian di daratan, kemudian juga di dalam tanah. Contohnya kehidupan dalam tanah apa? Kalian sudah tahu kan?
adalah berupa contohnya cacing. Nah, itu juga perlu ruang. Nah, itu pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pengertian interaksi antar ruang. Di mana kita ketahui di bumi kita ini ruang satu dengan ruang yang lain pasti berbeda-beda. Contohnya kalian bisa tahu, kehidupan yang pantai itu apa? Kehidupan pantai kan orangnya ya hidupnya mencari ikan, ya. Kemudian di daratan rendah apa? Khususnya di daerah kita ini bidang pertanian. Kemudian di pegunungan berupa apa? Petani apa? Contohnya sayur mayur. Nah, ini kan contohnya seperti itu. Jadi setiap daerah berbeda-beda bagaimana mata pencariannya. Itulah perlu adanya interaksi. Jadi antara satu dengan jalannya saling interaksi. Sing siji butuhke ikan asin, sing siji membutuhkan tanaman padi, atau kalian makan berupa beras, ya, nasi. Kemudian yang ada di pegunungan berupa sayur mayur. Ini perlu adanya interaksi antar, ya, wilayah. Itu pengertian yang kedua. Kemudian yang ketiga, contoh keruangan yang diperlukan untuk interaksi antar ruang. Jadi perlu ada interaksi. Kemeringet mas, ya anak-anak bapak kemeringet ini anak-anak ini, karena kondisinya nggak ada AC-nya ini ya. Cukup panas sekali hari ini ya. Dan yang ketiga mengenai bagaimana contoh-contohnya seperti itu. Jadi dalam berinteraksi, interaksi satu sama yang lain ada interaksi. Tanpa interaksi tidak semuanya orang bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu ya. Itu yang ketiga. Ini dari tujuan indikator kita yang harus kita capai seperti itu. Kemudian yang keempat, kita tujuan pembelajaran kita adalah ya, itu tadi wilayah Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia, contohnya di Jogja. Di Jogja itu apa yang terkenal Jogjanya? Contohnya mengenai buah-buahan. Buah-buahan apa? Sleman ini berupa salak kan? Nah, salak adanya salak produk cuma di Jogja. Awalnya seperti itu. Kemudian neng Delanggu sing cedhak wae, Delanggu. Apa yang sana yang dominan? Berupa sana pertanian. Nah, pertanian. Nah, itulah yang contohnya. Kemudian yang daerah yang lain ada, setiap daerah pasti berbeda-beda seperti itu. Inilah ya kondisi itu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Tanpa seperti itu tidak semuanya bisa terpenuhi. Di daerah manapun nggak ada ya, semuanya itu pasti berbeda-beda. Ya. Itu aja pertemuan pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Dan di pagi hari ini juga ada tugas kalian. Pertama, contoh ada yang catat. Tugas pertama, ya, apa itu pengertian ruang? Tugas pertama, ya, pengertian ruang apa? Yang Bapak sampaikan tadi. Yang kemudian, ya, pengertian interaksi antar ruang apa? Pengertiannya interaksi antar ruang itu apa? Berupa apa? Ya. Kemudian yang ketiga contohnya, berilah contoh di daerah kalian semua. Apa interaksi antar ruangnya? Di daerah kalian, mungkin dari kampung satu dengan yang kampung yang lain pasti berbeda. Kalian berikan contohnya aja. Contohnya. Ya, contohnya, ini ya bukan cuma satu, harus 5, minimal 5 contohnya. Interaksinya apa? Setiap daerah satu dengan yang lain pasti beda. Dalam keluarga satu dengan keluarga yang lain pasti berbeda. Itu benar contohnya masing-masing. Ya. Kita ada pertanyaan dari anak-anak semua dari tugas ini? Kalau nggak ada, itu aja dalam pertemuan yang akan datang
kalian mengumpulkan tugas dari Bapak untuk dikumpulkan dalam pertemuan selanjutnya. Ini aja, terima kasih. Masih ada yang mau tanya? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada, pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.